Nah, kalau model ini saya pernah mengikuti Romo Jus, tahu ya sama Romo Jus ya, yang fenomenal itu toh. Ya. Kalau kita mengikuti dan kita sandingkan dengan ini, bahwa orang Katolik menurut Romo Jus dibedakan menjadi 5 tingkatan. Pernah ada yang pernah mengikuti seminarnya Romo Jus? Saya singkatnya bahwa tipe umat yang pertama, tipe A, ini disebut sebagai aktivis. Dimanapun ketemu dia, dimanapun ada dia, dan dia selalu ada di mana-mana. Mungkin di keluarganya udah nggak ada, keluarga mungkin nggak ketemu. Pernah yang melihat ya, orang-orang tipe ini adalah orang yang di Dewan Paroki ada, di ketua lingkungan, di wilayah, ikut kur, ikut, mungkin Mas, kamu nggak akan, kamu akan digusur kalau begitu. Lektris gitu. Ini adalah tipe A. Tipe B adalah orang yang rajin, secara keagamaannya rajin ke gereja, merayakan hari Minggu, merayakan misa haria, merayakan ekaristi, hari-hari besar setingkat hari Minggu, rajin. Nah, masing-masing lihat diri masing-masing ya, di posisi mana ini? Mas Bambang kayaknya arahnya udah mau ke tipe A, mana-mana ada. Setelah sampai di penjara juga ada Mas ya. Ya, ini tipe yang kedua atau tipe B, rajin. Sini siapa yang rajin? Setiap hari misa harian siapa? Pekerjaan utama kok. Nah, ya, itu ya. Lalu yang ketiga tipe C. Ini orang yang senantiasa apa ya, sama katakan mengikuti aturan liturgi gereja, yaitu hanya hari Minggu tapi nggak ada kegiatan lain, hanya mau memenuhi kewajibannya ya misa pulang udah selesai, sehingga kalau bisa harus bisa hari Sabtu, sehingga hari Minggu udah bebas. Itu tipe C. Sebagai contoh juga ketika malam Paskah ada di gereja, Minggu Paskah ada gereja, itu salah satu tipe ini. Sampai diajak aja nggak mau. Alasan dari kemarin sudah malam akan udah ke gereja. Sampai diajak aja oleh anak-anak juga nggak mau, tetap nggak mau. Ada. Banyak. Sehingga akhirnya ditanya, Pak, mana istrinya? Mbul, taruh. Ini yang tipe C. Tipe D adalah tipe yang kapal selam. Tahu maksudnya kapal selam? Napas. Jadi ke gereja hanya ketika memenuhi hukum gereja. Ke gereja hanya Natal dan Paskah. Natal muncul, tenggelam. Paskah lagi muncul, tenggelam lagi. Itu tipe D. Kalau ini kayaknya nggak ada ini. Ya, nggak ada kan ya? Nggak ada kan? Ya, dan yang terakhir, dia mengaku Katolik, tidak pernah ke gereja dan nggak ngapa-ngapain. Itu tipe E. Jadi saya tuh pernah ada orang cerita bahwa dia di KTP-nya adalah Islam, tapi mengaku Katolik. Ya, ini salah satunya yang hilang ini tipe ini. Nah, ketika kita sebagai ngambil posisi sebagai gembala menghadapi tipe-tipe ini, apa yang kita lakukan? Mau stres? Ya stroke kamu lama, ya kan? Maka dengan demikian, pertanyaan Tuhan Yesus kepada Petrus itu sungguh-sungguh menantang
memastikan bahwa setiap orang yang saya nggak enak yang mengatakan mengaku sebagai Katolik, tapi mengambil posisi tipe E dan sebagainya, ya tentunya harus mulai bertobat. Pintu pertobatan di gereja buka terus ya. Ini bagian. Maka tidak mudah hingga kita malam ini terus mau belajar dari Petrus, belajar dari Bunda Maria, agar kita menjadi pribadi yang senantiasa aktif secara iman, menjadi teladan, jujur, dan siap untuk dicari kesalahan kita atau dikritik oleh umat kita. Tuhan memberkati. Amin. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit